Oke, di sini saya bersama dengan kelompok saya, yaitu kelompok 2. Anggota anggota kelompok ini yang pertama saya, Albert Anata, sehabis itu Jonathan, Gabriel Andreu, Ketali, dan juga William Suryadi. Di sini aku mau kalian semua itu cerita tentang pengalaman-pengalaman kalian berkaitan dengan pergaulan baik ataupun buruk, gak masalah, eh, yang bisa impresi berbekas dalam ingatan kalian. Aku pengen kalian ceritain semua. Pertama-tama, kalau gitu mulai dari aku dulu deh, kalau kalian mungkin masih agak gugup atau apa. Jadi pertama ini aku punya teman-teman. Mereka itu sering bolos, entah itu pramuka atau upacara kelas buat nonton atau bahkan main game. Bahkan yang lebih parah, ada guru di pelajaran yang ada guru, mereka tetap bolos pelajaran. Gitu, enaknya tanggapan kalian atau saran supaya mereka mungkin ke arah yang lebih baik. Kalian ada tanggapan atau saran nggak? Kalau menurutku pribadi sih, kalau yang kayak gitu sih aku sih bodo amat ya. Tapi kalau untuk solusi sih kayaknya sih lebih baik kayak kenapa mereka membolos di pelajaran itu gitu. Apa alasan mereka membolos? Lebih ke gitu sih, lebih ke feel anaknya itu gimana. Berarti kita harus ituin alasan supaya kenapa mereka bolos, terus kita arahin ke arah yang lebih baik gitu ya. Iya sih, tapi sebenarnya itu bukan tugas kita sih. Tapi ya kalau membantu sedikit-sedikit ya sebenarnya nggak apa-apa gitu kan. Ya mungkin pertanyaanku mungkin sebagai teman mereka, mungkin kalian ada suatu hal yang bisa kulakukan buat teman mereka gitu. Kalau misalnya menurut aku sih ya sebagai teman kita harus support teman kita sendiri supaya kembali ke jalan yang benar. Nah mungkin bisa bertanya kepada dia alasan kenapa dia membolos mata pelajarannya atau pelajarannya, mungkin baru kita cari tahu lagi menjelaskan ke dia kenapa kalau misalnya kita ikutin ini bisa jadi lebih bagus gitu, ada manfaat tertentu lah. Oh iya. Oke. Makasih Jonathan sama Gabriel. Mungkin kalian ada yang pengen cerita lagi gitu tentang pergaulan baik ataupun buruk? Kalau aku sih kayaknya punya pengalaman kayak pergaulan buruk gitu ya waktu zaman SMP. Kayak kan kita kan kalau zaman SMP kan emang sering main game atau sering mabar gimana kan. Tapi tuh kalau tiap kita mabar tuh kalau misalnya mati atau kalah pasti tuh pada toksik gitu atau ngomong kasar atau kayak gimana gitu kan. Habis itu suka kayak ada sikap bully dalam game. Kayak misalnya musuh udah kalah tapi masih bisa di chat atau dikasih tahu kan kita bisa ngomong kalau dalam game. Kayak iyalah lemah banget sih masih gitu aja kalah. Kayak sikap bullying gitu sih. Menurut kalian gimana ya tanggapannya kalau kita sebagai temannya gitu harus memberikan solusi atau gimana gitu kan? Mungkin kalau sebagai teman sih sebagai posisi kita sebagai teman yang paling tepat itu udah pasti kita kasih tahu, yang kamu lakuin itu salah, bahasa kamu itu nggak baik, mungkin kamu bisa memakai bahasa yang lebih baik. Tapi saranku yang lebih lanjut lagi sih, kalian coba diskusiin ke orang tuanya tentang anak tante atau anak om lebih baik kayak gini. Om atau tante mungkin bisa mengajarkan mengajarkan sopan santun yang lebih baik atau bla 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 bla. Jadi ya intinya menurutku sebagai teman peran yang bisa kita lakuin itu lebih kecil. Mungkin bisa ada tanggapan lain tentang hal yang Gabriel bicarakan yang mungkin aku sendiri gak tahu atau apa. Ya, kalau tentang toksiknya ya, itu kan di dalam game. Misalkan kayak contohnya di Mobile Legends gitu. Menurut aku sih ya bisa coba untuk di-report lah. Report berkata kasar gitu, biar dia itu dapat hukuman gitu. Biar nanti nggak lagi lah gitu. Oke, jadi kesimpulan kalian tuh kayak kita tuh kayak harus memberikan solusi yang lebih baik untuk teman-teman yang kayak gitu kan. Jadi ya itu lumayan membantu. Ada yang mau sharing lain? Mungkin karena kita udah ngomongin yang buruk-buruk terus,
sesekali gitu pergaulan baik, mungkin ada yang pengen nge-share. Jadi aku mungkin cerita aku ini ya gimana ya? Ya biasa-biasa ya. Jadi setiap istirahat ya aku seringnya jalan aja ke perpustakaan, terus baca-baca buku gitu. Terus ya kadang diajak temen juga sih buat baca-baca buku gitu. Jadi sembari menunggu jam istirahat selesai, jadi bisa membaca buku tentang ilmu pengetahuan atau buku cerita bergambar. Ya itulah. Kalau menurut aku sih kayak pengalaman kita lagi sih, itu sih kayaknya pengalaman, termasuk pengalaman baik ya kan. Kita kayak membaca buku kan itu menambah ilmu, terus itu juga kita kan lebih, kalau apalagi kalau ngajak teman kan kita lebih gampang bersosialisasi, apalagi menambah ilmu kan. Ya menurut gue sih juga bagus, soalnya itu kan berarti kan kesimpulan dari pengalaman kita itu berarti kan kalian pergaulan itu kan punya kemampuan membaca buku kan, yang mana menurutku itu untuk anak-anak SMP itu jarang yang punya hobi membaca buku. Jadi menurutku itu bagus banget sih. Terima kasih atas tanggapannya. Mungkin ada lagi yang mau sharing? Ya, aku deh. Jadi kan kalau pergaulan kan udah pasti kan ada hubungannya kan sama temen ya. Jadi aku punya pengalaman, temen-temenku tuh sering main ke rumah gitu. Rame lah, lumayan rame gitu, beberapa ke rumahku. Terus juga kan kadang kan suka ada makan gitu bareng. Nah, teman-temanku tuh kalau habis makan tuh semuanya tuh pada cuci piring tuh sendiri gitu. Terus juga kalau udah pengen pulang, semua apa yang diambil semuanya maksudnya ditaruh lagi, dibalikin ke tempatnya lagi gitu. Kalau misalnya tentang pengalaman baik sih ya, aku sih punya teman benar-benar anak teladan dah. Dia hampir setiap hari ngebantu guru, kayak misalnya ada guru yang bawa barang berat-berat, nanti dia ngajuin diri buat ngebantu. Terus dia karena dari watak sangat baik, dia hampir setiap hari ditanya sama adik kelas buat nanya tentang pelajaran, dan dia ngajarin dengan sangat baik. Terus juga dia pulang tepat waktu, nggak sore atau malam-malam. Temen yang kesusahan pun dibantu dalam misalnya PF, jaga kelompok, dan sebagainya. Terus juga dia aktif lah dalam kegiatan sekolah. Itu anak teladan dah. Temanmu ini bagus banget. Yang sesuatu yang gak pernah ketemu gitu. Tapi ya gue juga setuju sih soal banyak hal baik yang temen lu lakuin. Entah itu seperti ngajarin adik kelas, itu kan ngajarin adik kelas yang menurut gue sendiri mengajarin orang itu kan justru kita sendiri yang masuk, jadi nggak cuma mereka yang ngajarin doang yang masuk. Jadi gue jujur kalau ketemu temen lu sih kayaknya bakal bangga sama temen lu meskipun nggak kenal kayak gitu. Oke, kalau gitu kira-kira gitu aja kali ya. Kita juga udah ngebahas tentang pergaulan baik sama pergaulan buruk kan. Berarti kira-kira diskusi kita mungkin sampai di sini aja. Untuk Sir Chandra, terima kasih telah mendengarkan kelompok kami. Kami ucapkan Namo Buddhaya. Udah.